Selamat datang di PH Gengsi. Di video ini saya mereview sebuah buku yang berjudul Tipografi. Buku ini ditulis oleh Indira Maharsi, diterbitkan oleh CAPS, Center of Academic Publishing Service. Cetakan pertama buku ini yaitu pada tahun 2013. Sedikit mengenai penulis buku ini yaitu Indira Maharsi. Beliau merupakan lulusan dari ISI Yogyakarta, program studi Desain Komunikasi Visual. Kemudian beliau juga lulusan terbaik penciptaan program seni pasca sarjana di ISI Yogyakarta. Sejak kecil beliau sudah menekuni di bidang seni lukis dan sudah meraih berbagai penghargaan di bidang seni rupa. Nah, selain menjadi dosen di program studi Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta, keseharian beliau yang lainnya adalah sebagai ilustrator, kemudian komikus, desainer grafis, penulis, dan pelukis. Pernah juga menjadi ilustrator dan narasumber untuk sebuah program televisi Percaya Nggak Percaya. Nah, sebelumnya apa itu tipografi? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu tipografi itu seperti apa, sudah biasa lihat mungkin di Instagram itu banyak yang membuat tipografi dan sebagainya, maupun di Pinterest itu juga banyak. Nah, tipografi itu apa? Tipografi itu termasuk dalam seni, yaitu seni dalam memilih, menyusun, dan mengatur tata letak huruf, jenis huruf untuk keperluan pencetakan maupun reproduksi. Dikatakan pula, tipografi adalah seni memilih jenis huruf dari berbagai jumlah huruf yang sekian banyaknya, kemudian digabungkan dengan jenis huruf yang berbeda pada ruang kosong yang tersedia di sebuah frame. Tipografi sendiri bisa dikatakan baik jika tulisannya itu menarik, terbaca, dan memiliki karakter tertentu. Nah, tujuan dari tipografi sendiri itu apa? Untuk menarik pembaca sehingga pembaca itu mau membaca tulisannya, atau hanya sekedar untuk menarik perhatian orang agar mau membaca tulisannya tersebut. Mungkin gampangnya seperti itu. Tadi kan disebutkan tipografi itu memiliki karakter tertentu. Nah, yang menjadikan karakter tertentu itu dari jenis fontnya. Ada jenis font yang tebal maupun ada jenis font yang tipis. Itu setiap jenis font memiliki karakternya masing-masing. Ada yang mempertegas, ada yang untuk tulisan santai. Itu kan pasti jenis fontnya berbeda-beda. Apakah tipografi itu harus menggunakan jenis font tertentu saja? Sebenarnya itu tidak ada ketetapan harus menggunakan jenis font ini atau sebagainya. Kebanyakan tipografi menggunakan huruf Latin. Terus bisa nggak tipografi ini menggunakan seperti huruf Arab ataupun huruf-huruf yang lainnya seperti aksara Jawa? Kan itu berbeda. Kalau menurutku itu ya sebenarnya bisa-bisa saja. Soalnya kan tipografi itu kan sebuah tulisan yang memanfaatkan berbagai jenis font, entah itu hurufnya Latin, Arab maupun aksara Jawa. Itu menurutku bebas. Yang penting itu bisa menarik perhatian orang untuk membaca tulisan tersebut, serta mempunyai karakter dalam pemilihan jenis font tersebut. Nah, contohnya tipografi yang seperti apa? Contohnya saja seperti tulisan Google. Itu kan pemilihan jenis fontnya itu yang tebal, kemudian huruf pertama itu kan menggunakan huruf G kapital yang kemudian disusul dengan huruf-huruf kecil, serta warnanya itu kan berbagai warna, itu nggak cuma satu, ada yang kuning, merah, kemudian biru kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa diartikan dari Google kita bisa mencari sebuah informasi berita maupun hiburan, bisa yang serius ataupun yang sifatnya menghibur dan lain-lain. Itu bisa digambarkan dari pemilihan jenis font tersebut. Kemudian selanjutnya contoh saja buku ini. Nah, ini kan buku
isinya itu materi. Di sini penulis maupun pencetak buku ini menggunakan jenis huruf yang tebal, kemudian juga tegak. Kebanyakan buku-buku yang isinya itu materi itu menggunakan jenis font yang tebal dan tegak. Mungkin contoh yang lain itu seperti buku KBBI maupun buku sains, kan nggak mungkin kalau jenis buku materi seperti ini menggunakan jenis font, contohnya Comic Sans maupun yang lainnya. Entah itu apa, saya nggak hafal nama-nama jenis font, yang jelas tiap fontnya itu memiliki karakter tersendiri. Mungkin itu review saya mengenai buku yang berjudul Tipografi yang ditulis oleh Indira Maharsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.